Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Sabilihaq, NIM T201978084. Saya di video ini akan menjelaskan mengenai penasaran ya? Yuk, mari kita simak video ini bersama-sama. Selamat menyaksikan. Pesan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa bersama dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya sebelum ke materi, saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke lah. Kalau begitu tidak usah saya absen karena sudah masuk semua. Di sini ada berapa siswa? 32 siswa ya. Selanjutnya kita mengingat daripada pertemuan minggu kemarin, yaitu mengenai konsep dari perbandingan. Coba siapa yang bisa menjelaskan pertemuan pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke, baik. Saya jelaskan sedikit saja mengenai perbandingan pada minggu lalu. Perbandingan atau rasio ini itu digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda yang lainnya, di mana besaran benda yang dimaksud ini berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, banyak benda dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di kelas ini siswa laki-laki dan perempuan perbandingannya gimana? Laki-laki di sini ada berapa? Ada 12 orang. 12. Perempuan ada 20 orang. Nah, kita bandingkan laki-laki banding perempuan. Laki-laki 12 orang, perempuan 20 orang. Nah, ini kita bagi 12 sama 20 dibagi 4. Coba dibagi 4. 12 dibagi 4 adalah 3. 20 dibagi 4 adalah 5. Berarti perbandingannya 3/5. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan mengenai konsep perbandingan senilai, dan tujuannya nanti kita akan mengetahui mengenai konsep perbandingan senilai dan bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Ada yang tahu enggak apa itu perbandingan senilai? Ada yang tahu enggak? Coba. Enggak tahu ya? Ya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran, di mana jika suatu variabel itu bertambah, maka variabel lainnya itu juga ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika berkurang maka yang lain juga berkurang. Seperti halnya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang bekerja sebagai pedagang, penjahit ataupun koki. Contohnya koki dalam membuat suatu masakan, jika bahannya itu lebih banyak, maka dia akan menghasilkan masakan yang lebih banyak juga. Jika lebih sedikit, maka menghasilkan makanan yang lebih sedikit. Jadi jika seumpamakan ini ada variabel A dibanding variabel B, nah itu kan sama dengan variabel C dibanding variabel D. Nah, ini jika A ini bertambah dari C, ini maka B juga akan nanti bertambah. Jadi jika bertambah maka ini juga bertambah. Jika sebaliknya, kalau ini berkurang maka juga ini nanti akan berkurang hasilnya. Jadi seperti itu. Itulah yang dinamakan perbandingan senilai. Lebih jelasnya nanti kita akan mempelajari perbandingan senilai ini dengan konsep etnomatematika. Jadi kita akan menggali konsep dari perbandingan senilai ini dalam budaya yang ada di sekitar kita. Nanti budayanya apa? Mari kita lihat pada LKS. Nah, ini ya, sebelum saya kasihkan LKS ini, saya bagi kelompok terlebih dahulu. 32 berarti dibagi kelompok 4 anggota, jadi menjadi 8 kelompok. Ayo coba dibagi terlebih dahulu, silakan. Silakan duduk di sesuai kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Oke, kalau sudah saya bagikan LKS-nya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Coba dilihat di LKS-nya terlebih dahulu. Saya jelaskan singkat saja mengenai LKS-nya. Lembar
nomor 3 itu ada ayo berdiskusi, coba kalian lihat di situ. Nah, itu merupakan salah satu konsep perbandingan yang ada pada permainan pati lele. Nah, bisa dilihat di gambar itu merupakan permainan pati lele. Sudah ada yang tahu belum permainan pati lele ini? Atau mungkin dari teman-teman, sebagian teman ada yang sudah mempermainkan permainan pati lele ini? Ada yang sudah tahu belum? Kalau belum, ini aja wes. Ini saya putarkan video mengenai bagaimana cara bermain pati lele, terus apa saja alatnya. Mungkin nanti bisa dilihat sebelum mengerjakan LKS tersebut. Coba kalian amati di situ. Mana konsep perbandingannya, di mana konsep perbandingan senjatanya, di mana. Nah, setelah kalian amati, ini ada 2 soal. Yang pertama mengenai alatnya. Itu merupakan perbandingan itu gimana. Terus juga hasilnya gimana perbandingannya, nanti kalian simpulkan. Dan yang kedua yaitu dilihat dari cara mainnya. Itu juga ada unsur perbandingan di situ. Ada permainan pati lele, itu nanti kalian kerjakan gimana hasilnya, juga nanti buatlah kesimpulan dari hasil tersebut. Di bawah juga ada soal-soal, soal 1, soal 2, dan soal 3. Itu juga silahkan dikerjakan. Nanti jika sudah selesai, waktunya habis, nanti silahkan dipresentasikan. Untuk sekarang silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing mengenai pengerjaan LKS ini. 20 menit kemudian. Oke, sudah 25 menit. Gimana? Sudah selesai semuanya LKS-nya? Yang kalau sudah selesai, coba sebelum saya tunjuk, ada yang siap tidak dari kelompok 8 kelompok ini untuk maju mempresentasikan yang mari berdiskusi tadi? Kelompok berapa? Kelompok 2 sama kelompok 4. Oke, silahkan dipresentasikan ke depan. Kelompok 2 terlebih dahulu mengenai soal yang pertama. Terus untuk yang soal yang kedua, kelompok 4. Yang kelompok yang lain silahkan. Jika ada pertanyaan dari presentasi kelompoknya atau ada yang beda, silahkan diutarakan. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 4 mengenai hasil dari diskusi pada LKS tersebut. Saya di sini sedikit review. Untuk yang pertama mengenai alat pati lele. Alat pati lele kan di situ ada 2. Yang pertama ada induk lele. Induk lele itu berukuran 30 cm. Dan yang satu anak lele berukuran 10 cm. Nah, jika digambarkan, induk lele ini kan yang ini, yang panjang. Nah, ini 30 cm. Dan yang ini anak lele itu yang pendek. Ini 10 cm. Ini merupakan konsep dari perbandingan. Ini induk lele dibanding dengan anak lele berarti kan 30 cm dibanding 10 cm. Berarti kan dibagi 10, 3 banding 1. Nah, itu dia hasil dari nomor 1. Yang nomor 1 bagus sekali yang disampaikan oleh kelompok 2. Untuk kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya yaitu bahwa induk lele ini ukurannya yaitu 3 kalinya dari anak lele, 3 kali lebih panjang dari anak lele. Itu kesimpulannya. Untuk yang nomor 2 yaitu juga merupakan proses perbandingan yang senilai. Di mana dilihat dari mana? Yaitu di situ disoalkan tim A. Misalnya terukur sampai 150 cm. Nah, ukuran induk lele kan 30 cm. Nah, ini 30 cm. Berarti setiap 30 cm itu mendapatkan poin 1. Nah, maka ketika 150 cm berapakah poin yang didapatkan? Tadi perbandingannya 30 banding 150 dengan 1 per X. Nah, ini kan berarti nilai dari ini sama dengan nilai dari hasilnya 150 dibagi 30. Nah, coret hasilnya yaitu 5. Jadi poin yang didapatkan oleh tim A yaitu 5. Jadi seperti itu. Ini merupakan perbandingan senilai karena semakin jauh nanti seumpama tim B itu 200 cm atau berapa cm, maka juga poinnya juga akan semakin banyak. Jadi seperti itu. Kesimpulannya yaitu bahwasanya ini juga menggunakan konsep perbandingan, yaitu perbandingan yang senilai. Ini itu review mengenai diskusi tadi. Jadi dapat disimpulkan
bahwasanya pada pembelajarannya hari ini yaitu perbandingan nilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besar di mana suatu variabel bertambah maka variabel yang lainnya juga bertambah. Begitu juga sebaliknya, dan konsep dari perbandingan ini juga bisa kita temukan pada masalah-masalah sehari-hari. Begitu juga pada masalah yang terkait dengan budaya, yaitu seperti halnya tadi pada permainan pati lele. Jadi ketika kita bermain pati lele, tidak sadar kita ternyata itu melakukan konsep perbandingan dan perbandingan nilai. Jadi seperti itu. Bisa dipahami semuanya ya? Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini karena waktunya sudah tinggal sedikit. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Mohon dipelajari terlebih dahulu. Untuk soal-soal silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan bisa dikumpulkan. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain penilaian. Untuk desain penilaian yang kami buat yaitu yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu melakukan dengan observasi, maksudnya langsung pada siswanya, kita melihat langsung perilaku siswa tersebut ketika di kelas, baik penilaian sikap spiritual maupun sosial. Di mana sikap spiritual itu dilihat dari ketika siswa itu di kelas mungkin punya berdoa, punya mungkin dari adabnya juga. Terus untuk sikap sosial itu dilihat dari sikap siswa pada temannya, sama temannya, mungkin dari diskusi kelompok tadi itu siswa itu ikut berdiskusi atau tidak, juga dari kegiatan lainnya ketika di kelas dengan teman-teman lain. Itu untuk penilaian sikap. Dan untuk penilaian pengetahuan yaitu dengan tes tertulis, di mana tes tertulis ini aspek yang dinilai yaitu siswa itu bisa menerapkan konsep perbandingan pada permainan tradisional pati lele dan juga pada permasalahan-permasalahan yang lainnya, juga pada mungkin budaya-budaya yang lainnya. Terus juga yang kedua yaitu di mana siswa mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan perbandingan, khususnya pada permainan tradisional pati lele ini dan juga pada permasalahan yang lainnya. Teknik penilaian yang kami lakukan yaitu dengan pengamatan dan tes tertulis tadi. Waktu penilaiannya yaitu ketika siswa itu mengerjakan tugas individu, yaitu berupa mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan, dan juga ketika siswa itu aktif dalam berdiskusi seperti itu pada pengerjaan KS. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini aspek yang dinilai yaitu siswa itu mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan pada permainan pati lele, di mana nanti ini juga berkaitan dengan tugas yang diberikan pada siswa secara individu. Bisa jadi dari pelajaran tersebut siswa itu bisa merefleksikan hasil dari pembelajaran itu, kamu mengerjakan soal-soal yang lainnya atau tidak. Jadi seperti itu dinilai keterampilan, mungkin seperti itu. Cukup sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sami-sami.